Terima kasih telah bergabung bersama kami malam ini di I24 News English. Saya Nicole Zedek langsung dari Tel Aviv dengan pembaruan terbaru pada hari ke-30 perang dengan Iran. Sebuah rudal balistik Iran yang ditembakkan ke arah Israel Selatan melukai setidaknya 11 orang di dekat Beersheba sore ini. Cedera tersebut disebabkan oleh puing-puing dan gelombang kejut setelah rudal itu mendarat di area terbuka yang tidak jauh dari beberapa rumah penduduk. Sementara itu, militer Israel mengatakan bahwa mereka terus merespons, menyerang lebih dari 140 target Iran yang terkait dengan infrastruktur rudal balistik selama sehari terakhir, termasuk lokasi peluncuran dan sistem pertahanan udara. IDIP meyakini bahwa dalam beberapa hari ke depan, mereka diperkirakan sudah menyerang semua lokasi industri militer Iran. Namun, dengan masih adanya daftar target yang tersisa di Iran, koordinasi antara Amerika Serikat dan Israel tetap kuat. Faktanya, Kepala Centcom ISAF Jenderal Brad Cooper berada di Israel hari ini untuk bertemu dengan Kepala Staf Israel Eyal Zamir dan membahas kampanye militer gabungan yang sedang berlangsung ini. Banyak pembaruan yang perlu kita terus diskusikan. Dan bergabung bersama saya di studio untuk membahas semua ini adalah Yaakov Lapin, analis keamanan dan pembawa acara Lapin Assessment, serta Neri Zilber, penasihat Israel Policy Forum dan juga pembawa acara Israel Policy Pod. Bapak-bapak, terima kasih sudah bersama kami. Memasuki hari ke-30 perang yang sedang berlangsung ini, rasanya sulit untuk mencernanya. Tapi kita terus melihat koordinasi bersama ini. Dan Neri, saya ingin bertanya kepada Anda, sekarang setelah Kepala Centcom berada di Israel, bertemu dengan Kepala Staf IDF dan juga mempublikasikan hal itu. Apa arti semua ini setelah 1 bulan? Seberapa terkoordinasinya perang ini pada titik ini? Ya, ini adalah tanda kuat bahwa koordinasi masih sangat solid. Dan memang sudah seperti ini, bahkan sebelum perang dimulai, perencanaan sudah dilakukan berbulan-bulan sebelumnya, sebelum 28 Februari. Dan peluncuran serangan gabungan yang benar-benar bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Jadi ini adalah tanda lainnya. Kepala Centcom Laksamana Cooper berada di Israel, konsultasi dengan Kepala Staf Eyal Zamir. Pesan publik yang kuat bahwa kedua pihak masih sejalan dan kemungkinan juga merupakan pesan untuk apa yang mungkin akan terjadi dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Tentu saja ini adalah sesuatu yang terus kami pantau. Yaakov, saya ingin mengatakan tepat saat kami siaran, IDF memperbarui bahwa saat ini mereka sedang menyerang target di seluruh Teheran. Hal ini bersamaan dengan laporan di Teheran tentang pemadaman listrik besar-besaran, khususnya di wilayah timur kota. Sekarang telah dilaporkan bahwa infrastruktur energi Iran tidak menjadi target, setidaknya untuk saat ini. Mengingat ultimatum dari Presiden Amerika Serikat bahwa kita tidak akan melakukan itu untuk saat ini. Tapi jika ada sesuatu yang terkena, apa artinya ini? Apakah kita bisa menarik kesimpulan dari laporan-laporan ini sejauh ini? Saya rasa terlalu dini untuk menarik kesimpulan, karena kita belum tahu persis apa yang terkena. Apakah ini disengaja? Apakah ini akibat serpihan? Ada beberapa laporan. Maaf, pihak Iran mengatakan bahwa ini adalah serpihan. Kita belum tahu gambaran sepenuhnya. Ini juga bisa saja semacam peringatan bahwa jika mereka tidak mengikuti diplomasi Trump, maka ini hanyalah sedikit gambaran dari apa yang akan terjadi. Tapi semua ini masih spekulasi. Yang bisa kita pastikan adalah ada 3 kelompok target yang benar-benar terkena serangan hebat dalam beberapa hari terakhir. Yang pertama adalah peluncur rudal bergerak. Truk-truk yang disembunyikan di seluruh Iran, terutama di pegunungan. Dan merekalah yang tampaknya bertanggung jawab atas sebagian besar tembakan rudal yang masih kami terima, meskipun jumlahnya masih 1 digit. Truk-truk ini terus diburu oleh jet dan drone Angkatan Udara Israel. Sasaran kedua adalah program nuklir Iran. Kita baru saja melihat beberapa target yang sangat menarik berhasil dihantam. Situs plutonium Arak, yang memproduksi air berat dan diaktifkan kembali setelah bulan Juni, menurut intelijen seperti yang kami dengar dari juru bicara IDF pagi ini. Dan satu lokasi lagi di kota Yas yang digunakan untuk pengayaan uranium. Lokasi itu juga berhasil dihantam. Dan juga industri produksi rudal Iran, serta secara umum kompleks industri militer, seperti yang Anda sebutkan tadi. Pada akhirnya, inilah dampak yang paling bertahan lama. Menghancurkan kemampuan rezim Iran untuk memproduksi senjata adalah hal yang paling sulit bagi mereka untuk pulihkan. Terutama ketika semuanya akan diawasi, kemungkinan besar, oleh Israel setelah perang. Jadi, jika mereka mencoba memulihkan diri terlalu cepat dengan asumsi rezim ini bertahan, tentu saja, sebenarnya tidak ada yang benar-benar bisa menghentikan Israel untuk kembali, dan tidak membiarkan mereka membangun kembali industri mereka. Jadi, seluruh kemampuan mereka untuk memasok ulang, membangun kembali, mencoba kembali ke posisi semula, benar-benar sangat diragukan, setidaknya dalam waktu dekat.
Jadi itulah hal-hal yang bisa kita pastikan telah terkena serangan. Dan saya yakin pasukan pertahanan Israel akan segera memberitahu kita tentang apa yang sedang mereka serang saat ini di Tehran. Baiklah, kita harus menunggu dan melihat pembaruan tersebut. Sementara itu, Bapak-Bapak, tetaplah bersama saya di studio. Saya juga ingin mengalihkan perhatian kita pada apa yang kita lihat dari Amerika Serikat. Karena AEK Serikat sedang bersiap untuk kemungkinan operasi darat di Iran. Bahkan, seorang sumber dari ISID mengatakan kepada I24 News bahwa pada awal minggu depan, cukup banyak pasukan Amerika diperkirakan akan tiba di wilayah tersebut untuk memungkinkan operasi darat jika Presiden memberikan perintah. Para pejabat memperingatkan bahwa jika Iran menolak jalur diplomatik, eskalasi kemungkinan besar akan terjadi. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Khalibaf, mengatakan bahwa AIKTAS diam-diam sedang merencanakan serangan darat meskipun ada pesan diplomasi yang disampaikan dari Gedung Putih. Baik, mari kita langsung ke Gedung Putih. Koresponden senior I24 News English untuk IS, Mike Wagenheim, bergabung bersama kita sekarang. Mike, diplomasi atau tindakan langsung? Apa pesan terbaru yang keluar dari Gedung Putih hari Minggu ini? Keduanya, dan saya rasa memang sudah seperti itu sejak beberapa waktu. Nicole dari Gedung Putih pesannya begini, kita punya jalur diplomasi di sini, kita juga punya jalur militer. Kamu sebagai orang Iran seharusnya lebih memilih yang ini, tapi kalau kamu tidak mau bekerja sama, kamu akan mendapatkan yang satu ini, dan keduanya berjalan bersamaan. Bukan berarti yang satu berhenti, sementara yang lain berjalan. Keduanya berjalan bersamaan, sampai ada semacam penyelesaian, dengan satu atau lain cara. Dan itulah yang kita lihat di sini. Lebih banyak pasukan bergerak ke wilayah tersebut. Lebih banyak aset militer dibawa ke wilayah itu. Tekanan semakin meningkat. Apakah hal ini benar-benar berdampak pada orang Iran atau tidak? Masih harus dilihat. Namun pemerintahan Trump, baik melalui perantara maupun melalui media, masih mencoba menciptakan diskusi di sini. Semacam jalan ke depan sekarang dengan Pakistan, Arab Saudi, Turki dan Mesir kini bertindak sebagai semacam konsorsium untuk mencoba memulai setidaknya pembicaraan tingkat awal ke depannya. Sekali lagi pertanyaannya selalu untuk pemerintahan Trump. Ketika berbicara tentang Iran, seberapa banyak kesempatan yang tersisa untuk melanjutkan diskusi? Apa titik batasnya di mana Presiden Trump berkata, "Hei, kita tidak akan melanjutkan," atau setidaknya tidak melanjutkan dengan kecepatan yang cukup berarti? Kita akan beralih ke sisi militer. Itu selalu menjadi pertanyaan terbuka di sini, tetapi sementara itu setidaknya memberikan sedikit ruang bagi diplomasi untuk bernapas saat ini melalui sekutu-sekutu di kawasan ini. Mike, ketika berbicara tentang ancaman tekanan militer dan kemungkinan operasi darat bisa dimulai di Iran, apa yang akan berubah jika ada pasukan di lapangan dari sudut pandang publik tentang perang ini? Dan bagaimana semua ini berlangsung di tempatmu di Amerika Serikat? Dengar, ini memang sulit bagi Presiden Trump karena perang ini tidak terlalu populer, terutama di kalangan Demokrat. Jadi itu sudah bisa diduga. Tapi dia juga kehilangan sebagian dukungan dari Partai Republik, bahkan di antara moderat di Kongres. Kelompok garis keras masih mendukungnya, tapi basis pendukung MAGA miliknya banyak yang masih mendukungnya. Beberapa mendukung upaya ini. Namun yang lain berkata, "Hei, kami sudah diberi janji di sini. Tidak ada perang luar negeri, tidak ada intervensi. Fokus pada tanah air, dan seterusnya." Dia tidak mendapatkan poin apapun dari mereka dengan langkah ini seperti yang dia sebut. Namun jika sampai mengirim pasukan ke lapangan, itu cerita lain. Sekarang Anda berbicara tentang tambahan korban jiwa dan tambahan biaya di saat yang sangat-sangat sensitif secara politik bagi Presiden Trump dan Partai Republik saat ini. Tampaknya masyarakat di sini sangat fokus pada masalah keterjangkauan, sangat fokus saat ini pada kenaikan harga. Partai Republik sedang merasakan tekanan di Kongres. Banyak dari mereka sudah mulai mundur karena merasa tidak bisa mempertahankan DPR, bahkan mungkin juga Senat. Dan karena itu Anda mulai melihat harga minyak tidak hanya naik, tetapi proses operasi darat akan membuat perang ini berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, siapa yang tahu. Anda tahu bagaimana situasinya di Timur Tengah, mulai terjebak dalam kemelut yang pernah kita lihat sebelumnya. Itu bisa menjadi pukulan berat secara politik bagi Presiden Trump. Jadi saat ini kita harus berhati-hati, sekali lagi, membiarkan diplomasi setidaknya punya kesempatan di sini dan memastikan bahwa Iran terus tahu bahwa jika tidak berhasil, mereka akan menanggung konsekuensi tertentu. Pertanyaannya adalah, berapa konsekuensi yang akan ditanggung oleh Presiden, pemerintahannya, dan personel militer Amerika Serikat yang akan bertugas di lapangan?
Perkembangan lain hari ini adalah fakta bahwa IRGC sekarang mengancam akan menargetkan universitas-universitas yang terkait dengan Amerika dan Israel di Timur Tengah setelah serangan baru-baru ini terhadap Universitas Iran. Bagaimana universitas-universitas Amerika ini sekarang bereaksi atau merespons ancaman-ancaman ini? Kami melihat Universitas Amerika di Beirut mengumumkan bahwa mereka akan beralih ke kelas daring. Saya membayangkan hal itu akan diterapkan juga di sini. Anda tahu, Iran sebenarnya tidak memiliki rudal yang paling canggih atau akurat sejak awal, jadi saya tidak begitu yakin. Anda tahu, tentu saja Anda tidak ingin mengambil risiko. Tapi saya tidak begitu yakin seberapa besar ancaman itu sebenarnya, atau apakah mereka ingin membuang-buang rudal di sini untuk universitas yang berafiliasi dengan Amerika. Saya tidak begitu yakin apa jenis infrastruktur atau tujuan militer yang benar-benar ada di sini. Namun demikian, itu adalah ancaman lain yang ada di luar sana. Dan itu adalah cara lain untuk mengatakan, hey, jika Anda berada di Timur Tengah dan dalam bentuk apapun terhubung dengan Amerika, Anda juga menjadi target. Hal itu membuat orang berpikir dua kali, benar-benar berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah mereka ingin berada di lingkungan seperti itu dengan keterkaitan apapun dengan pihak Amerika. Baiklah, Mike Wagenheim langsung dari Gedung Putih untuk kami. Terima kasih atas pembaruannya. Dan dari sudut pandang Amerika ini, sekarang kami juga ingin menghadirkan sudut pandang Iran. Kami ditemani oleh Dr. Meir Javed Danfar, dosen kajian Iran di Universitas Reichman. Beliau bergabung bersama kami dari Tel Aviv. Sekarang, Dr. Javed Danfar, Ketua Parlemen Iran, Khaliba, mengatakan bahwa pasukan Iran sedang menunggu pasukan Amerika tiba di darat untuk membakar mereka. Itu adalah kutipan dari Ketua Parlemen. Sementara pasukan Amerika sedang memperkuat kekuatan mereka, kita harus membayangkan bahwa Iran juga sedang bersiap-siap. Tapi apakah mereka benar-benar siap menghadapi serangan darat dari Amerika Serikat? Seberapa baik pelatihan mereka? Apakah tentara Iran siap untuk saat seperti ini? Saya rasa masuk akal untuk berasumsi bahawa dia mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang Iran, orang Amerika telah cukup sering memberitahu orang Iran bahawa operasi darat adalah kemungkinan. Setidaknya pers Amerika telah melakukannya. Dan saya yakin orang-orang Iran telah menganggap ini sebagai skenario yang mungkin terjadi. Apakah mereka siap? Ya. Seberapa hebat mereka? Orang Iran, terakhir kali orang Iran melakukan operasi darat atau menghadapi invasi adalah pada tahun 1980 ketika Iraq menyerang Iran. Dan pengalaman yang mereka kumpulkan dari perang 8 tahun itu, mereka memiliki sedikit pengalaman dalam peperangan darat. Maaf, tapi itu terbatas pada pasukan Quds di Suriah. Itu hanya sebagian kecil dari aparat keamanan Iran. Banyak pasukan Iran yang kurang berpengalaman. Tapi di sisi lain, seberapa sulit bagi mereka untuk menghadapi invasi darat dari Amerika Serikat? Di satu sisi, saya pikir mereka bisa melawan invasi seperti itu, setidaknya di atas kertas. Mereka punya cukup pasukan, mereka punya pasukan formal yang bisa dikerahkan Inggris ke Timur Tengah. Tapi di sisi lain, kita harus menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Amerika. Jika ini adalah operasi gabungan, operasi canggih yang menggunakan aset udara, aset darat, peperangan elektronik, mengacaukan komunikasi Iran, maka itu bisa menjadi tantangan yang lebih berat bagi mereka. Jadi singkatnya, mereka hanya punya pengalaman terbatas dari tahun 1980-an. Tapi setidaknya secara teori mereka bisa melawan serangan frontal. Namun itu juga tergantung seberapa canggih serangan Amerika nanti. Dan Mir, hanya pembaruan singkat untuk para penonton kita saat ini. Saat Anda berbicara, saat ini ada sirena yang berbunyi di wilayah Yerusalem, tepi barat dan Laut Mati, yang menandakan adanya lagi rudal balistik Iran menuju wilayah-wilayah tersebut. Sekali lagi, ini adalah sirena yang berbunyi di wilayah Yerusalem dan tepi barat. Anda bisa melihat di peta sekarang tepatnya di mana beberapa sirena tersebut berbunyi. Ini adalah peluncuran rudal balistik terbaru dari Iran. Kembali kepada Anda, Dr. Meir Javed Danfar. Sambil kita menunggu pembaruan terkait peluncuran terbaru dari Iran ini, pertanyaan utama ketika kita membicarakan eskalasi atau diplomasi adalah siapa yang mengambil keputusan. Apakah Anda mendapatkan informasi lebih lanjut tentang siapa sebenarnya yang memegang kendali di Iran ketika harus mengambil keputusan besar seperti ini? Yang bisa saya katakan dengan lebih pasti adalah bahwa ada bagian dari IRGC dalam koordinasi dengan elit politik di Iran, terutama Ketua Parlemen Muhammad Bahar Khalibaf
dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, tampaknya mereka yang merumuskan kebijakan-kebijakan ini. Tampaknya ada koordinasi dengan mereka. Di antara mereka tampaknya ada penyampaian pesan yang terkoordinasi. Namun, ini didasarkan pada perkiraan yang sangat beralasan dan berdasarkan informasi terbatas yang keluar dari Iran. Yang harus kita akui adalah bahawa sangat sedikit informasi yang keluar dari Iran karena pemadaman internet, karena sensor besar-besaran terhadap pers, dan karena banyak dari mereka yang biasanya mengkritik kebijakan publik kini tidak mengkritik apapun. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan informasi langsung yang valid. Yang kita miliki adalah informasi dari pihak oposisi, informasi dari saluran luar negeri di diaspora, seperti Iran International dan BBC Persia. Dan itu memberitahu kita bahwa ada sebuah sistem. Sistem itu berfungsi. Apakah sistem itu berfungsi dengan baik? Apakah sistem itu berpikir secara strategis? Apakah sistem itu mendengarkan semua sudut pandang yang berbeda, baik yang menentang kebijakan saat ini maupun yang mendukungnya? Kita benar-benar tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah bahwa rezim yang membuat keputusan. Dan salah satu keputusan itu adalah mereka tidak akan melepaskan kendali atas Selat Hormuz. Republik Islam memandang itu sebagai pencapaian besar. Para pengambil keputusan Iran melihatnya sebagai pencapaian yang dapat menghantam jantung ekonomi Amerika Serikat, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh rudal-rudal Iran. Dan juga, semakin banyak kita membicarakan Selat Hormuz, membuka Selat Hormuz, semakin sedikit kita membicarakan perubahan rezim. Dan ini adalah sesuatu yang dilihat para pengambil keputusan Iran sebagai pencapaian luar biasa lainnya. Dengan memblokir Selat Hormuz, karena tampaknya hal itu telah mengalihkan tujuan invasi dari menggulingkan rezim menjadi membuka selat tersebut. Baiklah, Dr. Mair Javedanfar, wawasan yang sangat penting seperti biasa. Terima kasih telah bersama kami di I24 News malam ini. Saya ingin kembali ke studio Neri dan menindaklanjuti apa yang baru saja dikatakan Mair ketika pembicaraan mulai bergeser dari perubahan rezim. Bahkan pesan-pesan yang keluar dari Israel tampaknya pada beberapa minggu pertama perang ini, semuanya tentang menciptakan kondisi di lapangan agar rakyat Iran turun ke jalan dan menggulingkan rezim jika mereka menganggap itu perlu. Namun sekarang, seiring berjalannya waktu dalam perang ini, apakah kemungkinan hal itu menjadi hasil dari perang ini semakin kecil? Kemungkinannya semakin kecil, karena kenyataannya sekarang setelah sebulan perang berlangsung, hal itu menjadi semakin tidak mungkin. Jelas, ini adalah tujuan utama dari operasi tersebut. Ngomong-ngomong, bukan hanya dari pihak Israel, tetapi juga Donald Trump yang mengatakannya dalam penampilan publik pertamanya saat mendeklarasikan operasi Epic Fury. Kita hampir tidak mendengar sepatah kata pun dari Trump atau pejabat tinggi lainnya tentang isu pergantian rezim selama hampir 3,5 minggu. Dan itu adalah tanda yang jelas. Dari pihak Israel, Perdana Menteri masih berbicara, seperti yang kamu katakan, tentang menciptakan kondisi untuk menggulingkan rezim. Tapi sebenarnya, pejabat tinggi yang saya dan orang lain ajak bicara, mengatakan bahwa hal itu semakin kecil kemungkinannya terjadi selama kampanye saat ini. Melihat jangka waktunya, terlepas dari apakah ini akan berlanjut selama beberapa minggu lagi, hanya melihat fakta bahwa rezim Iran telah menunjukkan ketahanan tertentu dan masih mengendalikan tidak hanya negaranya, tetapi juga respons militernya terhadap serangan yang sangat intens dari Israel dan Amerika Serikat. Jadi, tujuan mereka tidak berubah, tujuannya sangat jelas, yaitu melemahkan kemampuan militer Republik Islam. Namun, karena tindakan balasan yang diambil oleh Republik Islam, terutama di Selat Hormuz, mengingat kerentanan ekonomi global dan pasar energi, khususnya di Amerika Serikat tetapi juga di seluruh dunia, itu sekarang menjadi tujuan utama bagi Donald Trump. Ngomong-ngomong, ini bukan prioritas utama bagi Israel. Israel mungkin membantu dalam beberapa hal, tetapi tujuan utama pemerintahan Donald Trump adalah mencoba membuka kembali selat tersebut, baik melalui diplomasi, yang mungkin akan Anda lihat dalam beberapa hari ke depan, atau dengan kekuatan. Dan mengenai isu serangan darat oleh marinir dan pasukan terjun payung Amerika Serikat, saya rasa tidak ada dari kita di sini yang bisa memastikan apakah itu akan terjadi atau tidak. Tapi saya tahu pasti bahwa sebelum ada pasukan Amerika yang menginjakkan kaki di tanah Iran, Anda akan melihat kampanye udara besar-besaran oleh Amerika Serikat untuk melunakkan pertahanan Iran sebelum invasi darat dilakukan. Jadi, itu akan menjadi tanda yang jelas jika Amerika Serikat meningkatkan serangan udara sebelum mengirimkan pasukan darat. Seperti apa bentuk eskalasi pada titik ini? Karena kita sudah melihat Amerika Serikat dan Israel menyerang banyak target di seluruh Iran.
Itu benar, tapi Presiden Amerika Serikat sendiri yang mengatakan demikian, mengeluarkan ultimatum seminggu yang lalu, yang kemudian diperpanjang, menurut saya, sudah sekitar 10 hari lagi. Hingga 6 April. 6 April, bagaimana dia menyebutnya? Hari menyerang pembangkit listrik Iran. Jadi dia menundanya setidaknya sampai, seperti yang kamu bilang, 6 April. Pembangkit listrik, infrastruktur sipil, benar-benar berusaha melumpuhkan rezim Iran dan benar-benar Iran sebagai sebuah negara. Selain itu, ada banyak target lain yang bisa diserang, seperti yang diduga Israel lakukan akhir pekan lalu, yaitu pabrik baja. Itu benar-benar menyasar titik lemah ekonomi Iran, sekali lagi, sebagai sinyal kepada rezim dan juga sebagai cara utama untuk benar-benar melumpuhkannya sebelum benar-benar ada serangan ofensif yang meningkat. Tentu saja hari-hari ke depan akan sangat menarik dan akan terus kami pantau. Bapak-bapak, saya juga ingin mengalihkan perhatian kita ke apa yang terjadi di front utara Israel. Di Lebanon, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sekarang secara resmi mengkonfirmasi bahwa dia telah memerintahkan IDF untuk memperluas zona keamanan, yaitu zona demilitarisasi di Lebanon Selatan hingga ke Sungai Latani. Berikut pernyataan Perdana Menteri tentang perlunya menghilangkan ancaman Hizbullah dari perbatasan. Kita sedang berada dalam kampanye di banyak front. Kita menyerang Iran dan proksi-proksinya dengan kekuatan yang luar biasa. Kita meraih hasil-hasil besar. Hasil-hasil yang menciptakan retakan yang terlihat di rezim teror di Teheran. Iran bukan lagi Iran yang sama. Hizbullah bukan lagi Hizbullah yang sama. Dan Hamas bukan lagi Hamas yang sama. Mereka bukan lagi pasukan teror yang mengancam keberadaan kita. Mereka sekarang adalah musuh yang babak belur dan sedang berjuang untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Alih-alih mereka yang mengejutkan kita, justru kita yang mengejutkan mereka. Kita adalah pihak yang mengambil tindakan. Kita adalah pihak yang melakukan serangan. Kita adalah pihak yang memulai, dan kita beroperasi jauh di dalam wilayah mereka. Saya bilang kita akan mengubah wajah Timur Tengah, dan kita telah melakukannya. Tapi kita juga telah mengubah doktrin keamanan kita. Kita yang memulai, kita yang menyerang, dan kita telah menciptakan 3 sabuk keamanan jauh di dalam wilayah musuh. Di Suriah, dari Gunung Hermon hingga Yarmouk, di Gaza, melintasi lebih dari setengah wilayah, dan di Lebanon, di mana saya sekarang telah memerintahkan untuk memperluas zona keamanan yang ada guna secara pasti menetralkan ancaman infiltrasi dan menjauhkan tembakan anti-tank dari perbatasan kita. Harus dipahami bahwa Nasrallah membangun kekuatan besar di sini. Dia percaya bahwa dengan kekuatan ini, dia akan menghancurkan kita. Nah, Nasrallah telah dieliminasi. Kami telah menyingkirkan ribuan teroris Hizbullah. Dan yang terpenting, kami telah menetralkan ancaman besar dari 150.000 misil dan roket yang ditujukan untuk menghancurkan kota-kota Israel. Mari kita dapatkan pembaruan langsung dari lapangan sekarang. Koresponden I24 News kami, Balik Sladin, bergabung bersama kami secara langsung dari Israel Utara. Liga, saat IDF berupaya memperluas zona keamanan, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apa pembaruan terbaru tentang di mana pasukan IDF beroperasi? Apa yang bisa Anda bagikan? Ya, baiklah, mari kita mulai dengan apa yang terjadi di wilayah utara Israel dalam 1 jam terakhir. Sebuah serangan drone menuju Galilea Atas dan sebelumnya juga menuju Galilea Barat, serta kota Naharia, di mana sirene juga berbunyi dan serangan roket terjadi sepanjang hari. Namun sebenarnya fokus utama hari ini adalah di perbatasan Lebanon-Israel. Maksud saya, garis konflik antara Israel dan Hizbullah, artinya rentetan serangan roket seperti yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir, tidak terjadi hari ini. Namun tentu saja itu tidak berarti bahwa hal itu tidak akan terjadi. Mungkin nanti hari ini, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Tetapi hari ini jelas lebih tenang jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya atau bahkan rata-rata hari-hari dalam beberapa minggu terakhir. Ini benar-benar berkaitan dengan apa yang terjadi di Israel. Di Lebanon, beberapa laporan menyebutkan bahawa pasukan Israel sebenarnya semakin mendekat bahkan melintasi Sungai Litani. Tapi ini sebenarnya terjadi di bagian timur Lebanon Selatan, artinya di utara Mitullah. Dan secara spesifik kita berbicara tentang Deir Syrian yang terletak di utara Taibeh, barisan ketiga, hampir barisan ketiga desa atau kota di Lebanon Selatan yang berada tepat di Sungai Litani. Situasi di front line, iaitu front barat, tentu saja berbeza. Di sana, kita berbicara tentang jarak puluhan kilometer dari Sungai Litani, tetapi tetap semakin mendekati Sur.
Beberapa laporan di Lebanon menyebutkan Firas al-Bayada yang berjarak 10 atau mungkin 15 km dari Tyre Sur di Lebanon Selatan masih jauh dari Sungai Litani. Dan ini tampaknya merupakan bagian dari kemajuan yang dibicarakan oleh Perdana Menteri hari ini. Perluasan zona penyangga antara komunitas Israel di utara dan para anggota Hizbullah yang sampai sekarang masih mampu menembakkan drone dan roket mereka, bahkan dari selatan Sungai Litani. Kita telah mendengarnya secara resmi hari ini dari Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri Israel. Jadi operasi ini masih agak terbatas meskipun kita sedang membicarakan 4 divisi yang beroperasi di selatan Lebanon. Tapi sebagian besar di deretan desa pertama, dengan beberapa operasi khusus terjadi di deretan desa kedua dan bahkan lebih dari itu. Baiklah, Belik Slate dan Live di Israel Utara. Terima kasih atas pembaruannya. Jika Anda ingin kembali ke sini di studio sekarang, Yakov, mengenai zona keamanan ini, bagaimana cara kerjanya secara teori? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan area itu hingga Sungai Litani? Berapa banyak pasukan yang dibicarakan? Masih banyak pertanyaan saat ini. Ya, kita tahu bahwa kita memiliki beberapa divisi yang beroperasi di sana, di Lebanon Selatan. Tentu saja kita tidak tahu lokasi pastinya, dan memang seperti itulah IDF menginginkannya. Tapi ini terlihat seperti manuver besar. Pada akhirnya, saya pikir mereka membicarakan tentang bergerak melampaui garis desa pertama. Itu adalah perkiraan yang sangat masuk akal. Dan saya pikir beberapa garis pertama ini pada dasarnya tidak akan terlihat seperti sebelumnya sebelum perang, karena mereka dibentengi habis-habisan oleh Hizbullah. Mereka mulai mengingatkan kita pada beberapa wilayah di jalur Gaza yang sama sekali tidak lagi seperti sebelumnya, kalau dibilang secara halus antara sebelum dan sesudah perang. Dan lihat, mari kita perhatikan, pertimbangkan fakta bahwa populasi sipil Syiah Lebanon Selatan pada dasarnya sudah keluar dari Lebanon Selatan. Mereka mengungsi setelah mendengarkan seruan IDF untuk mengungsi. Jadi, Hizbullah sebagian besar telah kehilangan tameng manusianya. Menteri Pertahanan Qatar mengatakan mereka tidak akan kembali sampai warga Israel Utara kembali, yang merupakan persyaratan yang sangat terbuka seperti yang dia katakan di sini. Ini terlihat seperti semacam perombakan nyata di Lebanon Selatan. Sekarang, zona keamanan jelas akan diperluas. Saya tidak tahu sampai kapan. Saya tidak tahu akan seperti apa jadinya. Tapi tanpa warga sipil Syiah, situasinya akan berbeda dari yang terjadi di tahun 80-an, di mana semua desa yang berada di bawah kendali Hizbullah menjadi titik gesekan dengan gagasan bahwa pemandangan-pemandangan itu belum tentu akan kembali. Itu tidak bisa terulang lagi. Baiklah, masih banyak yang harus kita bahas. Tetap bersama kami di studio. Kami akan rehat sejenak, tapi jangan kemana-mana di I24 News. Beberapa saat yang lalu, militer Amerika Serikat memulai operasi tempur besar-besaran di Iran. Serangan terus berlanjut di seluruh Israel. Kami melihat puluhan orang yang baru saja dievakuasi. Kita akan menelusuri lokasi ini karena ini sangat menarik saat ini. Iran telah menyerang lebih banyak negara Arab daripada yang pernah dilakukan Israel. Ya Tuhan, sungguh mereka menyerang seluruh kawasan dan sebenarnya itu malah menjadi bumerang bagi orang-orang Iran. Hizbullah membuat kesalahan besar dengan menyerang kami. Kami punya kemampuan untuk bertahan jauh lebih lama dari itu. Kami akan melakukannya. Terima kasih telah tetap bersama kami di I24 News. Saat miliaran umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Minggu Palma menjelang Minggu Paskah minggu depan. Pemimpin Katolik tertinggi di Tanah Suci dilarang oleh polisi Israel untuk berdoa di gereja tempat Yesus diyakini telah disalibkan dan dibangkitkan. Seperti yang dilaporkan oleh Emily Francis, pihak berwenang Israel bersikeras bahwa hal ini karena risiko keamanan akibat serangan Iran terhadap kota suci. Namun keputusan tersebut menimbulkan guncangan di seluruh dunia.
Dengan perang-perang yang masih berlangsung dengan Iran, tahun ini, kota tua Yerusalem hampir seperti kota mati. Kamu tidak akan pernah menyangka bahwa ini adalah salah satu waktu paling suci dalam setahun bagi umat Yahudi, Kristen, dan Muslim. Ini sangat-sangat sulit. Situasi di sini sangat sulit bagi semua orang. Gereja Makam Kudus, tempat Yesus disalibkan, ditutup. Orang-orang ingin berdoa dan berkata, "Oh Tuhan, berikan kami kedamaian, berikan kami cinta." Oh Tuhan, tapi kami tidak bisa. Bahkan berkat imam Paskah tahunan yang biasanya menarik puluhan ribu jamaah, terpaksa dihentikan. Hati ini sangat sakit. Rasanya berdarah melihat tembok barat seperti sekarang. Menurut pedoman Komando Front Dalam Negeri, hanya 50 orang yang boleh berkumpul dan berdoa, mengingatkan pada pembatasan yang diberlakukan selama pandemi virus corona. Hari ini, Patriark Latin Yerusalem, Kardinal Pizzaballa, terpaksa memimpin misa di gereja Getsemani di pinggiran Yerusalem. Demi alasan keamanan, polisi Israel mencegah beliau memasuki gereja Makam Kudus, yang memicu kemarahan dari para politisi dan pemimpin Kristen di seluruh dunia. Perdana Menteri Netanyahu menjelaskan setelah mendapat kecaman bahwa tidak ada niat jahat, hanya kekhawatiran atas keselamatannya, dengan mengatakan bahwa Israel sedang menyusun rencana untuk memungkinkan ibadah dalam beberapa hari mendatang. Di Vatikan, Paus Leo mengutip kitab suci dalam khotbah Minggu Palma pagi ini dengan merujuk namun tidak secara langsung menyebut nama para pemimpin Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang terlibat dalam perang. Dia selalu menolak kekerasan. Yesus tidak mendengarkan doa-doa mereka yang berperang, tetapi menolaknya dengan berkata, "Meskipun kamu banyak berdoa, aku tidak akan mendengarkan, tanganmu penuh dengan darah." Kristus, Raja Damai, berseru dari salib, "Kasihanilah, letakkan senjatamu." Pagi ini, umat Kristiani di Filipina mengikuti Misa Minggu Palma, berdoa agar krisis energi yang mempengaruhi begitu banyak negara akibat perang segera berakhir. Meskipun perang mungkin terbatas pada negara-negara tersebut, dampaknya dirasakan di seluruh dunia. Kami mengalami kesulitan akibat kenaikan harga bahan bakar, listrik, dan barang-barang. Dan memohon kepada Tuhan agar membawa perdamaian ke Timur Tengah sekali untuk selamanya. Untuk informasi lebih lanjut, sekarang kita bersama Gil Hoffman, Direktur Eksekutif di Honest Reporting, mantan Kepala Koresponden Politik di Jerusalem Post. Gil, kita sedang berada di tengah-tengah perang. Semua orang menghadapi pembatasan keamanan yang lebih ketat. Tetapi hal ini tidak dianggap sebagai keputusan keamanan. Dan secara global, hal ini diartikan sebagai keputusan politik. Mengapa demikian? Apa gelombang kecaman yang sedang kita lihat saat ini? Ya, bisa dimengerti bahwa Netanyahu akan dituduh sengaja mencoba mencegah doa-doa yang memohon kepada Tuhan agar Netanyahu meletakkan senjatanya dan Trump meletakkan senjatanya. Namun memang benar bahwa kekhawatiran keamanan di Kota Tua berlaku untuk semua agama yang berbeda dan ada pembatasan untuk semuanya. Dan berkat imam untuk orang Yahudi yang menarik ribuan orang, itu juga dibatalkan. Begitu juga doa-doa Kristen. Dan mereka benar-benar sedang mengerjakan rencana berbeda yang akan memungkinkan mereka dengan satu cara atau lainnya. Tapi tidak diragukan lagi bahwa ini terlihat buruk. Dan saya yakin bahwa musuh-musuh Israel di Amerika seperti Tucker Carlson akan menyoroti hal ini dan membuat Israel terlihat lebih buruk lagi. Apakah ada penasihat agama yang mengawasi keputusan kebijakan seperti ini? Apakah itu sesuatu yang sebaiknya dipertimbangkan di masa depan, mengingat pentingnya situs-situs suci ini? Netanyahu saat ini kekurangan penasehat. Terlalu banyak dari mereka yang sudah pergi, dan itu adalah masalah serius. Tapi kamu lihat sendiri, mereka cukup menanggapinya dengan serius, Nicole, sampai mereka mengeluarkan pernyataan dalam bahasa Inggris atas nama Netanyahu di media sosial. Hal seperti itu tidak sering terjadi akhir-akhir ini. Tentu saja memang tidak. Gil, aku ingin menanyakan sesuatu yang lain yang sedang kita lihat. Sesuatu yang sedikit lebih biasa di tengah masa-masa kacau ini, yaitu anggaran negara tahun 2026. Meskipun di sini, di Israel, aku harus bilang tidak ada yang biasa. Faktanya, rapat anggaran negara ini baru saja terganggu karena sirene berbunyi di Yerusalem. Rapatnya sempat dihentikan. Aku mengerti, Knesset sekarang sudah kembali bersidang, tapi koalisi punya waktu sampai hari Selasa untuk mengesahkan anggaran. Pemungutan suara itu bisa terjadi kapan saja. Apa saja hal utama yang harus diperhatikan, Gil?
Ya, aku juga harus turun ke bawah ketika sirene yang sama berbunyi dan pergi ke tempat perlindungan bom. Dan tempat perlindungan bom itu ada di dalam gedung. Knesset adalah ruangan yang sangat bersejarah, tempat perebutan Yerusalem pada tahun 1967 disetujui oleh Kabinet Israel. Jadi, aku tidak tahu apakah mereka mendapatkan inspirasi di sana. Tapi mereka akan bekerja sepanjang malam untuk mencoba mengesahkan anggaran ini, agar mereka bisa menyelesaikan urusan dan mengesahkan hal-hal lain setelah itu. Sebelum Knesset memasuki masa liburannya hingga tanggal 10 Mei untuk libur Pesach dan Hari Raya Yom Ha'atzmaut. Hal yang perlu diperhatikan untuk menjawab pertanyaanmu, Nicole, ada banyak hal kontroversial dalam anggaran itu yang menurutku banyak orang yang menonton di sini mungkin tidak benar-benar memahaminya. Kamu berbicara tentang 56 juta shekel untuk memperkuat identitas Yahudi. 49 juta untuk mencegah siswa keluar dari yeshiva untuk masuk IDF, dan 59 juta shekel. Subsidi untuk sekolah-sekolah yang tidak mempelajari kurikulum inti. Artinya, mereka mendapatkan dorongan finansial ini agar tidak belajar bahasa Inggris. Baiklah, hal-hal yang sangat menarik untuk terus kita perhatikan. Satu pertanyaan lagi, Gil. Apakah kamu memperkirakan ini akan disahkan sebelum hari Selasa? Ya, mereka memiliki mayoritas untuk mengesahkannya. Dan ini, Nicole, memungkinkan pemerintah untuk bertahan selama masa jabatannya, yang belum pernah terjadi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan hari ini, sejak pemerintahan tahun 84 hingga 88. Dan itu adalah pemerintahan persatuan dengan dua Perdana Menteri berbeda dari dua partai yang berbeda. Jadi itu menunjukkan betapa langkanya hal ini. Baiklah, Gil Hoffman, senang sekali bisa bersama Anda seperti biasa. Terima kasih telah bersama kami di I24 News. Kembali di studio, masih bersama Yakov Lapin dan Neri Zilber. Sekarang Yakov, terkait insiden sebelumnya yang kita lihat di situs suci Yerusalem. Mari kita lihat dari perspektif keamanan. Karena seberapa sulit menyeimbangkan keamanan sambil tetap menjaga akses keagamaan yang normal di kota seperti Yerusalem. Itu tidak mudah. Saya pikir ini lebih kepada komunikasi. Kegagalan komunikasi daripada kegagalan kebijakan. Saya pikir ini bisa ditangani dengan lebih hati-hati dan penuh nuansa, serta dikomunikasikan dengan lebih jelas. Sekarang lihat, polisi mengatakan bahwa dia, Anda tahu, patriark ini memang mengajukan permohonan sehari sebelumnya. Jadi, polisi mempertimbangkan permohonan tersebut dan sampai pada kesimpulan bahwa dia memang tidak akan aman di sana. Dan itu sebagian karena fakta bahwa kita sudah pernah mengalami serpihan proyektil jatuh di kota tua. Jadi mereka khawatir tentang keselamatannya, dan mereka tidak ingin siapapun dari agama apapun, Kristen, Muslim, Yahudi, terluka di kota tua dan situs-situs sensitif. Tapi Anda tahu, ada kenyataan dari pertimbangan-pertimbangan itu, dan kemudian ada juga kesan publiknya. Jadi saya pikir ini lebih banyak tentang kesan publik, dan cara hal itu dikelola daripada keputusan sebenarnya, yang sebenarnya bermaksud baik. Itu seharusnya untuk melindunginya. Neri, mari kita bicara tentang kesan publik. Bagaimana Israel bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menyampaikan pesan mereka? Karena ini bukan kejadian yang hanya terjadi sekali. Kita sering melihat kurangnya penyampaian pesan publik seperti ini berulang kali. Ya, kurangnya penyampaian pesan publik, kurangnya komunikasi, seperti yang disebutkan oleh Jako. Saya tidak percaya itu benar-benar masalah keamanan. Dan menurut saya juga bukan masalah kebijakan hanya untuk menyakiti umat Katolik di Tanah Suci. Saya rasa ini seperti banyak hal yang terjadi di negara ini, adalah kurangnya kepemimpinan dari atas dan kurangnya organisasi. Saya tidak tahu proses pengambilan keputusan seperti apa yang harus dilalui polisi Israel untuk menyetujui kunjungan kardinal berpangkat tinggi ini ke Makam Kudus, tapi seharusnya itu bukan berada di tangan mereka. Ini seharusnya menjadi keputusan politik. Ini seharusnya bisa diselesaikan sebelumnya. Jelas ada pembatasan keamanan besar yang sah di seluruh negeri ini, bahkan di tembok barat, situs tersuci dalam Yudaisme. Namun, beberapa lusin kardinal dan pejabat tinggi gereja Katolik yang mengunjungi gereja tertentu ini seharusnya bisa diatur sebelumnya. Hal ini seharusnya bisa dihindari. Kami melihat cuitan dari Presiden dan Perdana Menteri. Saya rasa itu tulus. Saya yakin mereka akan segera menemukan solusi untuk masalah ini. Dan seperti yang diketahui, siapapun yang pernah ke gereja itu, tempat itu hampir seperti tempat perlindungan bom, karena ada makam jauh di bawahnya. Itulah yang diyakini sebagai lokasi kebangkitan Yesus. Jadi tempat itu bisa menjadi tempat perlindungan bom yang sangat berguna jika mereka mendapat peringatan. Saya rasa itu bukan tujuan utamanya, tapi kamu benar, dicerdikan di abad baru ini. Baiklah, masih di kawasan yang sama, tapi di luar negara kita, negara-negara Teluk terus menghadapi beberapa serangan dari Iran.
Sekarang ada peringatan baru dari Menteri Luar Negeri Kuwait. Dia mengatakan bahwa kawasan ini sedang menyaksikan pola sistematis yang merusak stabilitas regional yang dipimpin oleh Iran. Hari ini saja, 10 anggota angkatan bersenjata Kuwait terluka dalam serangan Iran. Qatar dan Bahrain juga mencegat rudal dan drone yang diluncurkan ke arah mereka. Sekarang mari kita hadirkan koresponden senior Timur Tengah I24 News, Aurel Osran. Aurel, bagaimana pendapatmu tentang pernyataan terbaru dari Kuwait ini? Semakin banyak negara Teluk yang mengeluarkan retorika keras terhadap Iran. Apa sebenarnya arti semua ini? Pada dasarnya, ini berarti bahwa mayoritas negara di kawasan tersebut, atau setidaknya negara-negara yang diserang, memandang Iran sebagai elemen paling berbahaya bagi stabilitas kawasan. Tepat sebelum perang, ada orang-orang, tokoh-tokoh terkemuka di Arab Saudi dan Qatar yang mengatakan bahwa Israel adalah pihak yang paling mengganggu, elemen paling berbahaya di kawasan tersebut. Saya rasa bulan lalu telah membuktikan siapa sebenarnya penyebabnya. Seperti yang Anda sebutkan, Menteri Luar Negeri Kuwait juga berbicara. Pada dasarnya dia mengatakan bahwa Iran menggunakan kekacauan dan teror untuk menyebarkan pengaruhnya di kawasan. Iran terus menyerang negara-negara Teluk seperti yang Anda sebutkan. Selain itu, Uni Emirat Arab 16 rudal balistik, 42 drone berhasil dicegat dalam 24 jam terakhir. Dan ini juga menjelaskan mengapa Arab Saudi menjadi salah satu dari 4 negara yang bertemu di Islamabad hari ini bersama dengan Mesir, Pakistan, dan Turki. Keempat menteri luar negeri tersebut bertemu hari ini. Sekarang, 3 negara terakhir itu, mereka bukan pihak dalam perang ini, tetapi pihak Saudi ingin memastikan bahwa negara-negara Teluk terwakili dengan baik dalam setiap diskusi yang membahas bagaimana perang ini akan berakhir. Hari ini sebelumnya, kami mendengar penasihat utama Presiden UEA, Anwar Galgas, menegaskan kembali klaim Abu Dhabi bahwa setiap solusi atas perang saat ini harus mengakhirinya atau memiliki pembatasan nyata terhadap kemampuan Iran, tidak hanya untuk meluncurkan rudal dan drone ke negara tetangganya, tetapi juga untuk menuntut ganti rugi dari Iran atas semua kerusakan yang telah mereka sebabkan pada infrastruktur sipil serta atas hilangnya nyawa. Ariel, kamu menyebutkan Arab Saudi terlibat dalam pembicaraan ini di Pakistan. Bagaimana hal ini bisa memengaruhi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam hal kesepakatan gencatan senjata dengan Iran? Sebenarnya apa yang ingin dilihat oleh negara-negara Teluk ini? Negara-negara Teluk ini ingin melihat sesuatu yang hampir sepenuhnya berlawanan dengan apa yang mereka lihat saat ini. Yang mereka lihat adalah rezim yang semakin radikal, semakin berani, jauh lebih agresif, yang terus-menerus menargetkan infrastruktur vital mereka dan membunuh orang-orang di wilayah mereka. Yang menguasai Selat Hormuz, yang juga merupakan jalur ekonomi penting bagi mereka. Sebagai contoh, kemarin Arab Saudi baru saja mengumumkan bahwa pipa minyak East-West mereka beroperasi dengan kapasitas penuh dengan 7 juta barrel minyak melewati jalur tersebut. Sekarang ketika Houthi mengancam sisi lain dari semenanjung Arab dan Bab el-Mandeb, ini menjadi ancaman yang terus berlangsung. Jadi yang mereka ingin lihat dari Presiden Trump adalah tidak hanya tidak menghentikan perang saat ini, tetapi juga terus melemahkan kemampuan Iran, kemampuan ofensifnya, dan benar-benar berusaha menimbulkan kerusakan yang sangat besar pada rezim tersebut, sehingga mereka tidak akan berpikir lagi di masa depan untuk menyerang tetangga mereka. Sekarang, apakah ini akan menjadi hasil dari apa yang kita lihat saat ini? Saya tidak begitu yakin. Begitu juga dengan negara-negara Teluk. Dan itulah mengapa mereka tidak ingin melihat Presiden Trump mengendurkan tekanannya. Dan mereka ingin melihat dia benar-benar menuntaskan ini, tidak hanya menyelesaikan tugasnya, tetapi juga menumbangkan rezim tersebut. Baiklah, Ariel Osran, terima kasih atas pembaruannya tentang apa yang sedang terjadi dengan beberapa negara Teluk saat ini. Terima kasih. Pemimpin tertinggi Iran sekarang beralih ke Irak, setidaknya di atas kertas.
Dan dalam pesan baru yang disiarkan media pemerintah, Mujtaba Khamenei mengucapkan terima kasih kepada rakyat Irak dan kepemimpinan agama atas apa yang ia sebut sebagai dukungan mereka dalam menghadapi agresi. Namun pada saat yang sama, milisi yang didukung Iran di Irak meningkatkan serangan mereka terhadap orang Kurdi, menargetkan rumah Presiden wilayah Kurdistan, Netervan Barzani. Serangan drone tersebut dikutuk oleh Irak, Prancis, bahkan Menteri Luar Negeri Iran yang menyebutnya sebagai tindakan teroris. Namun milisi-milisi ini secara luas dianggap beroperasi dengan dukungan dari Garda Revolusi Iran. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut adalah Antifat Kanbar, Ketua Dewan Aksi Perlindungan Kurdi di Washington. Ia adalah mantan juru bicara Wakil Perdana Menteri Irak. Antifat, seberapa besar eskalasi dari serangan drone terbaru ini? Milisi yang didukung Iran telah menargetkan wilayah Kurdistan di Irak Utara lebih dari 400 kali. Jadi, apakah ini benar-benar mengubah perhitungannya sama sekali? Saya akan katakan satu hal, Nicole. Iran telah melampaui batas apapun, melewati garis merah manapun dan melakukan segala bentuk agresi serta kejahatan keji. Ini adalah serangan terhadap kedaulatan Irak. Presiden wilayah Kurdistan adalah bagian dari konstitusi Irak. Dan itu menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak melakukan serangan ini berdasarkan target atau strategi militer, melainkan memilih sasaran empuk yang mudah diserang. Dan juga agresi yang mereka miliki di dalam diri mereka, ingin mereka gunakan terhadap siapa saja. Duhoh omong-omong, kota tempat rumah Presiden Kurdistan berada, tidak ada orang Amerika sama sekali. Dan mereka tidak punya pertahanan udara sama sekali. Jadi bisa dibilang ini adalah serangan pengecut yang sama sekali tidak bisa diterima. Tapi orang Iran selalu berlindung di balik penyangkalan yang masuk akal. Baik, mari kita bicarakan itu karena itulah yang kita lihat dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Dia mengecam serangan ini. Tapi milisi-milisi ini secara luas dianggap beroperasi dengan dukungan IRGC. Jadi siapa sebenarnya yang memegang kendali di sini? Ya, Kataib Hezbollah adalah pihak yang melakukan sebagian besar kekacauan dan serangan ini. Dan mereka dipimpin langsung oleh penasehat yang disebut-sebut dari IRGC, Iran. Mereka pada dasarnya adalah pengendali de facto dari milisi-milisi ini. Dan seperti yang saya katakan, mereka menyerang warga sipil, mereka juga menyerang negara Irak. Mereka menyerang markas intelijen Irak. Mereka menyerang markas pemberantasan terorisme. Jadi ini seperti perang saudara antara negara Irak dan rakyat Irak melawan milisi-milisi tersebut yang dijalankan langsung oleh IRGC Iran. Lalu bagaimana dengan pernyataan tertulis dari pemimpin tertinggi baru Iran ini? Bagaimana hal ini ditafsirkan di Irak? Itu menunjukkan kepada Anda bahwa milisi-milisi tersebut di bawah kedok PMF, Pasukan Mobilisasi Rakyat, pada dasarnya menggunakan PMF sebagai bagian dari pemerintah Irak, ide-ide pemerintah Irak, dan pendanaan pemerintah Irak untuk menyerang orang-orang Amerika. Dan pemerintah Irak akan mengeluarkan kecaman terhadap pelaku tak dikenal. Tidak ada yang menyebutkan nama, tidak ada yang ditangkap. Ketika Amerika Serikat merespons dan menyerang milisi-milisi tersebut, pemerintah Irak membuat keributan bahwa Anda menyerang PMF yang merupakan bagian dari pasukan keamanan Irak. Padahal itu sama sekali tidak benar. Dan permainan ini tidak boleh terus berlanjut. Tapi ini menunjukkan betapa buruknya permainan ini berjalan. Dengan dukungan Mujtaba Khamenei, jika dia masih hidup, atau siapapun yang bertanggung jawab, dan memihak milisi-milisi itu sebagai bentuk bantuan kepada Iran dalam agresi mereka. Intifada Kanbar, senang sekali bisa bersama Anda di I24 News seperti biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami kembali di studio. Yakov, ada pernyataan baru sekarang dari Badan Energi Atom Internasional mengenai serangan terbaru yang tadi kita bicarakan. Apa yang kita dengar dari IAEA? Apa artinya ini tentang situasi saat ini di dalam Iran? Lihat, ini bukan berita besar, tapi yang mereka lakukan adalah mengonfirmasi apa yang tadi kita katakan. Mereka mengatakan, berdasarkan analisis independen dari Citra Satelit, mereka mengonfirmasi bahwa pabrik produksi air berat di Knodab yang berada di wilayah Arak, seperti yang kita katakan, telah mengalami kerusakan parah dan tidak lagi beroperasi.
Instalasi tersebut tidak mengandung bahan nuklir yang dideklarasikan. Jadi itulah pabrik air berat Arak. Ini pada dasarnya adalah jalur paralel menuju senjata nuklir. Ada fasilitas pengayaan uranium. Anda tahu, semua lokasi yang sekarang sudah kita kenal, Qom, Isfahan, dan Natanz. Itu semua tentang memperkaya uranium, sampai Anda memiliki cukup banyak dan pada tingkat pengayaan tinggi untuk membuat bom nuklir. Ini adalah jalur paralel, plutonium. Anda sampai ke sana melalui air berat. Sekarang, lokasi ini diserang pada 27 Maret, IDF telah mengonfirmasi serangan tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka menyerangnya setelah melihat intelijen setelah Perang Juni, ketika lokasi itu juga diserang pada bulan Juni. Bahwa pihak Iran pada dasarnya mulai membangun kembali lokasi tersebut. Dan mereka merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerangnya lagi. Jadi sekarang, kemungkinan besar kerusakannya bahkan lebih parah, dan ini menghentikan jalur paralel menuju senjata nuklir. Neri, ketika berbicara tentang tahap perang yang sedang kita hadapi saat ini, kami mendengar bahwa Israel sangat gencar menyerang kemampuan militer. Dan sekarang dengan serangan besar-besaran terhadap kemampuan nuklir juga. Apa artinya ini terkait dengan perkiraan waktu berminggu-minggu tentang berapa lama perang ini bisa berlangsung jika kita terus menghancurkan target-target utama ini? Ya, ini menunjukkan betapa panjangnya daftar target, sehingga Anda baru mencapai target-target yang cukup serius dan utama ini setelah 4 minggu. Tapi sebenarnya menurut saya, baik untuk Israel maupun omong-omong Amerika Serikat, ada seluruh daftar target. Dan ada juga yang mereka sebut target kritis, target yang sangat penting, target dengan tingkat kepentingan sedang dan sebagainya. Jelas, semuanya secara keseluruhan penting bagi rezim Iran. Tapi ada serangkaian prioritas yang sedang mereka jalankan, Israel dan Amerika Serikat dalam hal kampanye udara. Dan seperti yang kita lihat, kejadian akhir pekan lalu itu tidak mengejutkan karena perang masih berlangsung. Jadi baik Amerika Serikat maupun Israel tahu bahwa mereka tidak akan bisa dihentikan, katakanlah seminggu yang lalu, mengingat bagaimana perang ini terus berlangsung. Dan untuk beberapa minggu ke depan, saya tahu dua hal dengan pasti. Yang pertama, masih ada target yang harus diserang. Dan yang kedua, target-target itu akan terus berubah. Jadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya, ini adalah target yang cukup berat, baik target militer konvensional maupun nuklir. Jadi tergantung pada apa yang diputuskan oleh Presiden Amerika Serikat. Anda mungkin akan melihat pergeseran ke target lain, seperti infrastruktur sipil, industri sipil, untuk benar-benar menyerang kelemahan ekonomi rezim tersebut. Itu bukan keputusan yang ada di tangan kita, juga bukan di tangan Perdana Menteri Israel atau Kepala Staf. Itu adalah keputusan yang harus diambil oleh Donald Trump. Karena itu akan menjadi eskalasi besar, terutama dalam perang ini dan dari target-target yang telah kita lihat selama sebulan terakhir ini. Itu bukan hanya berarti bagi rezim, tetapi juga bagi rakyat Iran sendiri, jika rezim tersebut runtuh setelah perang. Yakov, terkait dengan daftar target ini, apakah kamu punya sesuatu untuk ditambahkan? Ya, kami tadi hanya ingin tahu apa yang sedang diserang IDF di Teheran. Kami baru saja mendapatkan informasinya. Juru bicara IDF mengatakan lebih dari 120 amunisi dijatuhkan di lokasi penelitian, pengembangan, dan produksi senjata di Teheran, khususnya di ibu kota Iran. Mereka membicarakan tentang lokasi pengembangan komponen penting untuk rudal balistik. Jadi itu adalah bagian dari industri senjata, industri militer IRGC, serta lokasi penelitian, pengembangan, dan produksi senjata militer Iran. Jadi ini semua tentang menargetkan kompleks industri militer Iran pada dasarnya, dan benar-benar berusaha menghancurkan kemampuan mereka untuk mengisi kembali persediaan mereka, tidak hanya sekarang, tetapi juga setelah perang. Kita melihat setelah perang 12 hari, meskipun Israel sangat menghantam kemampuan Iran, mereka mampu membangun kembali kemampuan tersebut jauh lebih cepat daripada perkiraan awal. Jadi bahkan dengan perkiraan awal tentang seberapa besar kita menghantam kompleks industri militer mereka, berapa lama sampai kita benar-benar memiliki penilaian penuh tentang seberapa besar kerusakan yang sebenarnya telah terjadi. Akan butuh waktu, tapi ada perbedaan yang sangat besar antara perang bulan Juni dan sekarang. Perang bulan Juni terutama berfokus pada proyek senjata nuklir. Dan proyek misil, ya, itu memang terkena, tapi itu lebih sebagai target sekunder. Sekarang justru sebaliknya. Sekarang program misil menjadi prioritas utama IDF. Dan ya, mereka memang menyerang lokasi nuklir, tapi itu adalah kelompok target sekunder, karena program nuklir sebenarnya tidak pernah benar-benar pulih sejak bulan Juni. Program misil dengan cepat pulih, bahkan pulih begitu cepat sehingga mereka membangun 1.000 misil antara bulan Juni hingga menjelang perang ini. Dan mereka berencana untuk mencapai 8.000.
Itu adalah persediaan yang akan menjadi ancaman eksistensial tersendiri bagi pusat-pusat kota Israel, bahkan tanpa hulu ledak nuklir. Jadi menurut saya sekarang, Anda tahu, kita belum pernah melihat sebelumnya penargetan secara sistematis seperti ini. Tidak hanya terhadap persediaan misil dan peluncurnya, tetapi juga fasilitas produksi dan komponen yang dibuat. Itu belum pernah diserang dengan cara seperti ini pada bulan Juni lalu. Sekarang sedang diserang. Jadi, ini adalah perbedaan yang sangat besar dalam fokus serangan-serangan ini. Ketika berbicara tentang fokus yang sedang berlangsung ini, kembali ke apa yang baru saja Anda katakan, Neri. Pada tahap ini, apakah memang hanya Amerika Serikat yang mengambil keputusan dan Israel hanya mengikuti arus itu dan memanfaatkan waktu yang ada untuk menyerang target dalam daftar mereka sendiri? Tidak, menurut saya keduanya. Amerika Serikat punya daftar targetnya sendiri. Perbedaan besarnya adalah IDF mengeluarkan pernyataan tidak hanya setiap hari, hampir setiap jam. Dan militer Amerika Serikat melakukannya setiap beberapa hari jika mereka mau melakukannya sama sekali. Jadi, kita kurang jelas tentang apa sebenarnya yang diserang oleh Amerika Serikat. Dan IDF tidak berhenti membicarakan apa yang mereka serang. Dan menurut saya, itu adalah hal yang baik dalam kampanye yang sedang berlangsung. Karena Anda memang ingin melihat apa targetnya dan menilai dari situ bagaimana jalannya perang, setidaknya dari sisi kampanye ini. Tapi menurut saya, kembali ke poin Yakov, tidak ada yang benar-benar bisa memberi Anda perkiraan sejauh mana kampanye sejauh ini telah menghambat kemampuan Iran untuk memproduksi rudal dan kemampuan militernya secara keseluruhan. Kami pernah mendengar penilaian pada bulan Juni lalu bahwa pada dasarnya Israel telah menghilangkan ancaman rudal dan nuklir yang membayangi masyarakat Israel. Hal itu ternyata tidak terbukti benar. Bahkan sebelum bulan Juni lalu, sudah ada berbagai serangan dan operasi rahasia, terutama oleh Israel, tapi tidak hanya terhadap fasilitas nuklir dan ilmuwan nuklir Iran, serta yang sejenisnya. Dan setiap kali Anda mendengar penilaian bahwa itu menunda selama X tahun, itu juga terbukti terlalu optimis. Jadi saya setuju dengan Yakov. Kita harus menilai ketika situasinya sudah tenang, dan ketika kampanye serta perang ini secara resmi berakhir. Ini adalah kampanye udara besar dan intensif oleh Amerika Serikat dan Israel. Pasti ada dampaknya. Seberapa dalam dampaknya masih harus dilihat. Setelah kabut perang berlalu, seperti yang mereka katakan, kita harus melihat ketika semuanya sudah tenang. Neri Silver, senang sekali Anda bersama kami. Terima kasih banyak. Yakov, Anda tetap bersama saya karena kita masih punya 1 jam penuh pembaruan untuk dibahas. Jadi jangan kemana-mana, karena kita akan rehat sejenak di I24 News.